Oke Kang Bro, untuk nyala lampu itu stabil ya. Dia sudah menggunakan arus DC murni dari baterai dan dia tidak mengikuti irama RPM mesin. Tidak seperti bawaan motor dari pabrik yang masih menggunakan tipe pengisian hal wave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, untuk kesempatan tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ya masalah jalur pengisian untuk Yamaha Viz R ini yang aslinya masih hal wave menjadi full wave, dimana pengisian full wave itu lebih cepat untuk laju pengisian ya, laju pengisian ke aki, dan juga lebih stabil untuk tegangannya. Jadi memenuhi permintaan dari teman-teman subscriber yang menanyakan masalah upgrade jalur pengisian dari Yamaha Viz R yang tadinya half wave menjadi full wave. Nah, ini saya reviewkan ya, karena untuk motor Viz R ini sudah saya upgrade pengisiannya menjadi full wave sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi saya menunggu bahan dari konsumen itu beberapa hari belum ada. Jadi saya gunakan atau saya review ulang untuk Yamaha Viz R ini, kepunyaan sendiri. Jadi sekaligus selain mereview, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara pemasangan untuk rangkaian dari pengisian yang tadinya hal wave menjadi full wave pada motor Yamaha Viz R ini. Namun sebelumnya saya akan lakukan pengecekan untuk arus atau tegangan yang masuk ke aki itu sebesar berapa volt untuk kondisi ini yang sudah saya rubah full wave. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Kita bongkar untuk cover tutup baterainya. Jadi saya sudah gunakan jalur pengisian full wave ini sekitar 4 tahun Kang Bro. Dan pemakaian aki sudah saya lakukan 1 kali ganti. Pertama, waktu setelah saya rubah, saya belikan baru, bertahan sekitar 2,5 tahun. Karena saya pertama menggunakan aki kering, kemudian saya ini coba lagi menggunakan aki basah, tipe basah. Nah, sekarang kita coba ukur dulu untuk tegangan akinya seberapa. 1260 ya. Sekarang kita coba nyalakan, kita lihat voltase pengecasannya seberapa. Ini saya kontak on. Oke, sekarang kita cek untuk pengisiannya berapa, di angka berapa. Di posisi putaran langsam berkisar di angka 13,7,8. Ini belum ada beban ya, lampu belum saya nyalakan. Nah, sekarang kita coba naikkan RPM. Dia pengisian maksimalnya di angka berapa. Kita cek ulang. 14. Saya coba naikkan ya Kang Bro untuk gasnya. Maksimal saat kita geber berada di angka 14,9, kadang masuk ke 15. Nah, sekarang saya coba nyalakan lampu. Nah, dia langsung turun ke 13,5. Sekarang kita geber lagi.
14,7 14,8. Itu untuk tegangan saat ada beban, kemudian RPM mesin sudah kita naikkan. Nah, ini untuk hasil dari rangkaian full wave yang sudah saya gunakan selama 4 tahun ini, Kang Bro. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara perakitannya, pemasangannya, juga jalur-jalur kabelnya seperti apa. Saya bongkar dulu untuk cover body, juga nanti untuk bagian spool bak kiri saya bongkar terlebih dahulu. Nanti saya lanjutkan penjelasannya setelah semua sudah saya bongkar. Baik Kang Bro, ini untuk posisi kabel-kabelnya sudah saya buka. Untuk bagian isolasi sudah saya urai seperti ini. Nanti biar mudah saya untuk menjelaskannya. Dan untuk bagian spool sudah saya lepas. Nah, sekarang saya lanjutkan penjelasannya di bagian spoolnya. Oke, sebelumnya harap untuk menonton video ini jangan di skip ya, biar nggak gagal paham, karena ini kondisinya ini sudah saya rubah untuk spoolnya. Nah, saya akan menjelaskan waktu sebelum saya rubah jalurnya itu seperti apa posisinya, kemudian setelah saya rubah sudah seperti ini. Nah, sekarang saya jelaskan di sini Kang Bro. Untuk spool ori bawaan Fish Air ya, di sini kalau kita mau merubah untuk menjadi spool yang tipe full wave, jadi ada beberapa yang kita rubah ya. Di sini sebelumnya saya kasih tahu bahwa untuk spool full wave itu tidak ada ujung dari lilitan ini yang menuju ke arah ground Kang Bro. Jadi yang ke arah ground itu kita cabut. Nah, untuk posisi groundnya ada di sini Kang Bro. Ya. Jadi ini kabel yang saya sudah rubah di sini Kang Bro. Ini kawat, ujung kawat dari lilitan ini tadinya masuk ke sini. Itu menuju ke ground. Itu kita cabut Kang Bro. Kita cabut, kemudian kita sambungkan kabel baru. Nah, di sini Kang Bro lihat warna kabel putih ini untuk jalur pengisian ya, yang masih bawaan pabrik. Kemudian yang satunya lagi ini adalah kabel warna kuning strip merah yang di sini. Nah, ini kita potong Kang Bro, karena sudah tidak digunakan lagi untuk jalur lampunya. Karena jalur lampu nanti akan kita rubah menjadi arus DC murni ya, yang berasal dari aki. Nah, untuk spool full wave itu di bagian spool Fish Air ini, untuk kabel warna kuning itu kita cabut, kita potong, sudah kita potong. Nah, kalau Kang Bro tidak mau menambahkan satu kabel baru untuk dipasang di sini, kabel yang berasal dari warna kuning ini kita manfaatkan Kang Bro. Kita tarik ya, kita tarik, kita sambungkan ke ujung spool ini. Nah, ini spool ini tadi posisinya di sini ya, ke masa atau ke ground, kita potong juga atau kita lepas menggunakan solder, karena di sini bekasnya di solder. Kita lepas, kemudian kita sambungkan dengan kabel kuning yang berasal dari sini tadinya Kang Bro. Daripada kita memasang satu kabel baru, lebih baik kita manfaatkan kabel kuning yang tadinya terpasang di sini, kita pindah, kita sambungkan di ujung kawat ini. Kita solder, kita tarik. Nah, kemudian untuk posisi kabel di atas ini masih sama ya. Jadi untuk perubahan di bagian spoolnya, cuma bagian kabel kuning strip merah itu kita potong, kemudian potongan kabel itu kita tarik ke sini Bro. Kita tarik ke arah sini. Yang tadinya ujung kumparan ini yang ke ground, ini kita cabut juga, kita lepas, kemudian kita sambungkan kawatnya ke sini. Jadi untuk kumparan ini tidak ada yang terhubung ke ground. Sekarang sudah murni menjadi kumparan full wave seperti itu Kang Bro. Ini untuk bagian spoolnya ya. Kemudian untuk kabel, karena kita gunakan kabel yang di sini, kita pindah ke sini, kita tidak melakukan penambahan kabel lagi Kang Bro. Jadi di sini posisinya masih tetap sama. Nah, sekarang untuk selanjutnya saya jelaskan yang ke arah kiprok atau jalur kabelnya yang ke arah kiprok. Oke, kita lanjutkan untuk penjelasan rangkaian perkabelannya yang kita rubah seperti apa Kang Bro. Nah, ini arah dari sebelah kiri ya, yang dari spoolnya. Nah, kemudian untuk bagian soket kiprok tigernya, ini posisi yang sudah saya rubah ya. Ini kiprok juga sudah saya pasang Kang Bro, biar nanti proses penjelasannya tidak bingung.
karena saya akan menggambar bagian rangkaian soket kiproknya ini, nanti saya gambar di buku, di kertas, biar saya jelaskan lebih enak. Ini seperti ini ya Kang Bro posisinya ya. Ini nanti saat kita gambar kita kasih nomor 1, yang tengah ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Seperti itu ya Kang Bro. Nah sekarang ini untuk gambarnya, soket tigernya. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah selanjutnya untuk posisi kiprok bawaan dari pabrik motor Fish Air ini, posisinya itu menggunakan kiprok yang seperti ini yang masih hal wave, ada 4 terminal ya, dimana untuk posisi nanti saat kita gambar ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hasilnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Untuk nomor 1 itu kabel warna hitam yang ke ground. Nomor 2 kabel warna putih berasal dari spool pengisian. Kemudian nomor 3 warna kuning atau kuning strip merah, itu dari spool lampu. Kemudian yang nomor 4 itu merah ya, itu didobel kabelnya karena akan menuju ke aki, positif aki, dan dicabangkan ke input kunci kontak Kang Bro. Ada 4 pin ya. Seperti ini untuk bawaan asli dari Fish Air. Saat kita akan merubah pengisian full hal wave menjadi full wave pada motor Fish Air ini, kita cabut semua kabel yang menuju ke arah kiprok bawaannya Kang Bro. Kita cabut semua, kita lepas. Nah kemudian saat sudah kita lepas, ini kabelnya Kang Bro, kabel warna merah, hitam, putih, sama kuning. Nah ini ya. Di sini untuk kabel warna kuning, perhatikan Kang Bro, untuk kabel warna kuning ini ada percabangan menuju ke arah lampu kalau yang masih bawaan Kang Bro. Nah di sini ada warna kuning leres merah ya, kuning leres merah. Ini untuk percabangan yang ke arah lampu, yang dari spool lampu ini yang menuju ke kiprok aslinya. Nah ini untuk percabangannya kita putus Kang Bro, kita potong, kita putus, kemudian baru kita lakukan perakitan untuk kiprok yang ke kiprok tigernya. Oke, sekarang kita mulai dari angka nomor dari angka 1, maaf. Sudah pakai angka, pakai nomor. Kita mulai dari yang pinggir sini, ini angka 1 ya. Oke, angka 1 dari gambar di sini kita jelaskan. Untuk angka nomor 1 ini kita hubungkan untuk kabel warna merah Kang Bro, yang tadi ke arah aki sama input kunci kontak. Ini warna merah, kita masukkan. Ini kabel yang dilepas dari kiprok bawaannya ya, kita masukkan ke nomor 1 di soket kiprok tiger ini. Nah kemudian untuk kabel nomor 2 ini kita sambungkan potongan kabel kuning leres merah yang ke arah lampu tadi Kang Bro. Kita potong, kita masukkan ke pin soket kiprok tiger nomor 2. Nah ini nanti kita cabangkan juga ke arah output kunci kontak Kang Bro. Di sini ada output kunci kontak kabel warna coklat ya. Nah di sini kita cabangkan, di sini nanti kita solder, kita gabung. Oke, di sini ada kabel 2 coklat lagi menuju ke belakang, itu arahnya ke switch lampu rem dan ke flasher. Seperti itu Kang Bro, itu berasal dari output kunci kontak. Nah kemudian untuk kabel nomor 3 ini kita dapatkan dari warna hitam atau ground, warna hitam atau ground ya. Sama ini dari copotan kiprok bawaannya, ini kita masukkan ke nomor 3 di soket kiprok tigernya. Ini dapatnya ground Kang Bro. Nah kemudian untuk yang nomor 4 ini kita sambungkan ke kabel warna kuning yang berasal dari spool yang tadinya posisi untuk merubah bagian kawat spool, ujung spool yang ke ground yang kita potong, kita sambungkan warna kabel ini. Ini nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 5 ini dari spool pengisian yang masih bawaan ya, ini kita masukkan ke nomor 5. Oke Kang Bro, dulu saya pernah mengalami kendala untuk pertama perakitan full wave ini ya di motor Fish Air. 2 hari pemakaian sempat aki itu drop, tidak mengisi karena posisi untuk kabel ini yang ketuker. Mungkin pengaruh dari kualitas
kiprok yang saya gunakan itu bukan ori. Mungkin lain cerita kalau saya gunakan untuk kualitas yang ori, mungkin untuk dibolak-balik itu tidak terjadi masalah. Namun saya mengalami tekor aki waktu itu. Kemudian saya siasati, kemudian saya tukar saja untuk bagian ini dan ini saya tukar, saling tukar. Dan alhamdulillah sampai sekarang untuk pengisiannya itu normal, tidak pernah terjadi tekor dan juga tidak pernah terjadi overcharge. Seperti itu ya Kang Bro. Nah, ini untuk gambarnya saya perjelas lagi. Ini untuk nomor 4, ini input dari warna kuning tadi ya, kabel kuning strip merah dari spool. Kemudian yang nomor 5 ini warna putih, sama masuk ke sini. Ini yang nomor 3 kabel warna hitam, dia dapatnya ground. Nomor 2 ini ke output kunci kontak, atau kita sambungkan langsung ke kabel yang menuju ke arah saklar lampu tadi, kuning strip merah, kita sambungkan ke sini. Nah, kemudian untuk nomor 1 ini keluaran kiprok yang menuju ke positif aki ya, yang sebelumnya melalui sekring sebagai pengaman yang berfungsi untuk ngecas aki ini Kang Bro, kabel merah ini, dan ini dicabangkan masuk ke input kunci kontak, masuk ke masuk ke input kunci kontak ya, dari sini yang dicabangkan. Nah, rangkaiannya seperti itu saja Kang Bro. Ini outputnya masuk ke sini, output kunci kontak masuk ke sini, dan ini dicabangkan ke beberapa instalasi yang membutuhkan lainnya ya. Ini untuk rangkaian utamanya seperti ini. Oke Kang Bro, bisa dipahami? Silakan kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke Kang Bro, saya ulangi sekali lagi ya. Ini untuk skema kabelnya, dan ini untuk gambar dari skema kabelnya. Nah, ini untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kondisinya seperti ini posisinya ya. Kiprok sudah terpasang. Untuk nomor 1 ini dapatnya kabel warna merah ya, yang menuju ke positif aki dan dicabangkan ke input kunci kontak. Nah, untuk kabel nomor 2 ini berasal dari output kunci kontak sini ya. Nah, kemudian untuk kabel yang dari potongan arah menuju ke lampu atas itu kita dapatkan juga untuk nomor 2 ini, yang artinya dia mendapat suplai arus DC nanti berasal dari output kunci kontak juga Kang Bro ya. Dari percabangan di sini terlihat masih ada 2 kabel coklat ke belakang, ini menuju ke flasher dan lampu rem. Ini nanti saat kunci kontak on, isinya ini arus tegangan positif Kang Bro, 12 volt nanti kalau sudah dikunci kontak. Oke. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 ini kita sambungkan ke ground, kabel warna hitam ya, kabel warna hitam di sini. Kemudian untuk nomor 4 dan nomor 5 ini berasal dari input spoolnya. Untuk nomor 4 ini kita dapatkan kabel yang warna kuning yang sudah kita rubah tadi, kita masukkan. Untuk yang nomor 5 ini kabel warna putih yang asli masih bawaan pabrik dari spool pengisiannya. Ini kalau bisa jangan dibalik Kang Bro posisinya, seperti yang sudah saya pasang ya, kalau kalian menggunakan kiprok bukan yang ori. Sebenarnya kalau pakai yang ori sekali lagi bisa dibolak-balik Kang Bro, tidak masalah. Oke, untuk gambarnya seperti ini. Ini yang dari spool ya, ini spool, ini gambar spool. Bisa kita perjelas dengan gambar skema seperti ini Kang Bro. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk skema jalur perkabelannya ya. Selanjutnya untuk bagian saklar lampu di atas itu tidak ada yang dirubah sama sekali Kang Bro, karena untuk lampu sen dan klakson itu mendapatkan tegangan 12 volt itu dari output kunci kontak juga, yang akhirnya kita cuma ngerubah di kabel ini tadi yang masuk ke percabangan kiprok bawaan ya, yang untuk kabel kuning strip merah ini yang dari spool lampu ini kita potong. Cuma ini saja yang kita potong Kang Bro, yang ke atas. Yang lainnya tidak ada yang kita rubah. Cukup sederhana sebenarnya ya untuk jalur perkabelannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selanjutnya silahkan dibantu like untuk videonya, kemudian di subscribe buat yang belum subscribe, aktifkan selalu tombol loncengnya biar kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru.
Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif. Oke Kang Bro, posisi aki sudah saya pasang kembali. Dan ini untuk jalur perkabelannya tadi ya, belum saya isolasi kembali Kang Bro, masih terurai seperti ini. Dan untuk magnet spool sudah saya pasang. Sekarang kita coba nyalakan Kang Bro. Ini jalur seperti tadi masih utuh ya. Oke, kita nyalakan, kemudian kita hidupkan untuk saklar lampunya. Oke, ini belum nyala mesin. Pendek jauh, klakson. Oke, kemudian lampu sen. Oke, coba kita start ya. Oke Kang Bro, untuk nyala lampu itu stabil ya. Dia sudah menggunakan arus DC murni dari baterai, dan dia tidak mengikuti irama RPM mesin. Tidak seperti bawaan motor dari pabrik yang masih menggunakan tipe pengisian hal wave. Saat posisi langsam dia redup. Kalau ini dia stabil. Mau digeber, mau RPM pelan tetap sama, terang. Oke.